Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Seperti yang kita tahu, semenjak awal Ayano Koji selalu menyembunyikan kemampuan aslinya kepada semua orang. Yang mana alasannya sangat sederhana, yaitu agar dapat menjalani kehidupan sekolah yang normal seperti murid pada umumnya. Namun sayang, kondisi tersebut berubah seiring waktu, karena dalam banyak keadaan Ayano Koji dipaksa atau sengaja memperlihatkan kemampuannya. Sehingga kali ini gue bahas beberapa momen di mana Ayano Koji memperlihatkan kemampuannya, baik kepada banyak orang atau beberapa orang saja. Dan karena mencakup keseluruhan light novel, maka gue peringatin kalau video ini penuh dengan spoiler. Seperti yang kalian tahu, momen pertama Ayano Koji memperlihatkan kemampuannya adalah ketika memergoki Manabu dan Suzune di akhir episode 2. Walau niatnya hanya ingin memisahkan mereka berdua, namun Ayano Koji malah harus menahan dan menghindari serangan Manabu. Dan yang menjadi masalah adalah Manabu begitu mengenal dunia bela diri karena memiliki tingkatan dan kelima pada judo serta dan keempat pada aikido. Dan dengan mengetahui nilainya yang serba 50, maka kejadian tersebut membuat Manabu sangat tertarik kepada Ayano Koji. Sehingga pada saat itu pula secara tidak langsung Manabu memberitahu Suzune bahwa Ayano Koji memiliki kemampuan untuk memanipulasi nilainya. Dan sebagai informasi tambahan, kala itu Ayano Koji tidak berbohong ketika berkata pernah berlatih piano dan kaligrafi. Karena pada tahun kedua volume 4.5, Ayano Koji pernah terlihat bermain piano dan selama berada di White Room dirinya pun dilatih kaligrafi. Lalu momen kedua Ayano Koji memperlihatkan kemampuannya adalah pada festival olahraga yang baru ditayangkan kemarin. Di mana selama event tersebut Ayano Koji memperlihatkan kemampuannya sebanyak 2 kali, yaitu ketika tes cengkeraman dan lari estafet. Walau pada tes cengkeraman Ayano Koji hanya tertipu oleh Sudo yang tidak mengetahui nilai rata-rata, namun pada lari estafet Ayano Koji memang sengaja menantang Manabu. Dan sebagai hasilnya, kesan banyak orang kepada Ayano Koji berubah seperti apa yang terjadi pada Sato Maya. Walau terdengar cukup aneh, namun kejadian tersebut membuatnya jatuh cinta kepada Ayano Koji yang menurutnya terlihat keren ketika berlari. Namun mengesampingkan Sato, setelah kejadian tersebut Ayano Koji harus menyebut dirinya sebagai orang yang hanya bisa berlari cepat untuk menghindari masalah. Lalu momen ketiga terjadi pada volume 7 di saat Ryuen menggila karena ingin tahu siapa yang telah menghancurkan rencananya dan mengendalikan kelas D. Di mana kala itu Kei yang menjadi korban karena Ryuen sengaja membulinya agar memberitahu nama orang yang dicarinya tersebut. Di sisi lain, Ayano Koji tahu akan hal tersebut, namun sengaja menunggu beberapa waktu untuk mencari tahu apakah Kei akan menyebut namanya. Singkat cerita, Kei tidak menyebut namanya, dan Ayano Koji muncul begitu saja di hadapan Ryuen, Ibuki, Ishizaki, dan Albert. Di mana kala itu Ishizaki dan Ibuki sama sekali tidak percaya bahwa Ayano Koji adalah sosok yang dicari Ryuen selama ini. Namun Ayano Koji sendiri menjelaskan semuanya sambil menyatakan perang, dengan berkata dirinya tidak akan bisa dikalahkan mereka berempat. Pertama, Ayano Koji meremas tangan Ishizaki sebelum memukulnya hingga pingsan. Kedua, setelah mencoba menahan pukulan Albert, Ayano Koji menusuk tenggorokannya sebelum menendang wajahnya hingga terkapar. Ketiga, setelah menghindari tendangan Ibuki, Ayano Koji menangkap lehernya dan membantingnya ke tanah hingga pingsan. Terakhir, walau sempat membicarakan rasa takut dan sengaja menerima serangan Ryuen, Ayano Koji tetap menghajarnya dengan mudah. Di mana kala itu Ayano Koji terus memukuli Ryuen tanpa niatan membuatnya pingsan, hingga wajahnya dipenuhi darah sebelum akhirnya pingsan juga. Sehingga kejadian tersebut menjadi titik balik dalam kehidupan Ryuen dan Kei, karena dengan menepati janjinya untuk selalu menyelamatkan Kei, Ayano Koji yakin kejadian tersebut membuat Kei tidak akan bisa bertahan di sekolah tanpa dirinya lagi. Karena alasan mengapa dirinya membiarkan Kei dibully pun, agar Kei selalu percaya dirinya akan tetap datang menyelamatkannya setelat apapun. Di sisi lain, kejadian tersebut membuat Albert, Ishizaki, Ibuki, dan juga Ryuen trauma berurusan dengan Ayano Koji. Pertama, Ryuen yang kena mental mundur dari jabatannya sebagai pemimpin dan hampir mengundurkan diri dari sekolah. Kedua, Ibuki trauma dengan orang yang tampak tidak berbahaya seperti Ayano Koji, walau perannya sebagai sosok yang selalu terjebak bersama Ayano Koji tidak berubah. Ketiga, berbeda dengan Ryuen dan Ibuki, Ishizaki dan Albert justru mengagumi Ayano Koji dan selalu menganggapnya sebagai teman.
Sisanya terdapat Kabashira Sensei dan Manabu yang menjadi saksi kejadian tersebut. Momen ketiga terjadi pada ujian pilihan pada LN volume 11. Sebagai gambaran, pada ujian tersebut, kelas Ayano-koji harus melawan kelas Sakayanagi pada 7 pertandingan. Di mana ke-7 pertandingan tersebut merupakan hasil acak dari 10 pertandingan yang diajukan, yaitu 5 dari masing-masing kelas. Dan dalam 7 pertandingan tersebut, terdapat komandan yang bisa memberi bantuan di mana Sakayanagi dan Ayano-koji menempati posisi tersebut. Pertama, Ayano-koji menampilkan kemampuannya dengan membantu Matsushita menjawab soal mental aritmatika paling sulit. Dan hal tersebut membuat Matsushita tertarik kepadanya, berhubung selama ini Matsushita sendiri sama-sama menyembunyikan kemampuannya. Kedua, Ayano-koji bersamaan dengan Sakayanagi mengambil alih setengah pertandingan catur yang dilakukan Horikita dan Hashimoto. Sehingga saat itu Ayano-koji menampilkan kemampuan bermain caturnya di hadapan semua orang kecuali Sakayanagi, yaitu Horikita, Hashimoto, Hoshinomiya, dan Sakagami. Namun karena manipulasi yang dilakukan Tsukishiro, Ayano-koji harus kalah walau nantinya akan menang ketika bermain lagi dengan Sakayanagi. Dan sebagai tambahan, kala itu yang menjadi pengawas pertandingan adalah Hoshinomiya dan Sakagami Sensei. Sehingga kala itu Hoshinomiya mulai memahami mengapa Kabashira yang merupakan sahabatnya terlalu berfokus pada Ayano-koji dalam mimpinya meraih kelas A. Selanjutnya momen keempat terjadi pada LN tahun kedua volume 1 di saat Ayano-koji mencari murid White Room yang dikirim. Di mana masalah terjadi karena dua hal, yaitu murid yang ingin mengeluarkannya dan keinginan Horikita bekerja sama dengan kelas 1D dalam ujian berpartner dengan adik kelas. Pertama, Tsukishiro membuat sayembara kepada anak kelas 1 untuk mengeluarkan Ayano-koji dengan hadiah 20 juta poin. Dan dalam pelaksanaannya, terdapat 3 murid yang terlibat, yaitu Amasawa Ichika dari kelas 1A, serta Nanase Tsubasa dan Housen Kazuomi dari kelas 1D. Di mana Ichika menyiapkan perangkap, Nanase menjadi perantara, dan Housen menjadi eksekutor. Dan perangkap tercipta akibat Horikita yang bersikeras ingin bekerja sama dengan kelas D, di mana Housen sendiri menolaknya. Namun karena Horikita yang gegabah dalam menanggapi ancaman Housen, maka kala itu dirinya dan Sudo dihajar oleh Housen hingga terkapar di tanah. Dan di saat itulah Housen mengeluarkan pisau yang diarahkannya kepada Ayano-koji. Di mana Ayano-koji sendiri malah menerjang dan menusukkan pisau tersebut pada telapak tangannya, dikala Horikita yang panik menyuruhnya lari. Walau lebih kuat dari Sudo dan Ryuen, namun kala itu Housen tidak bisa melepas genggaman Ayano-koji yang lengannya sudah tertancap pisau. Dan apabila ada yang bertanya kenapa Ayano-koji tidak menghindar, jawabannya karena semenjak awal Housen ingin menusuk kakinya sendiri agar Ayano-koji dikeluarkan. Karena pisau yang dibawanya kala itu merupakan pisau yang baru dibeli Ayano-koji ketika berbelanja bersama Ichika. Dan sebagai hasil pertarungan tersebut, Housen semakin penasaran dengan Ayano-koji dan sudah mengetahui kemampuan bertarungnya. Lalu momen kelima masih terjadi di volume yang sama, yaitu di saat Horikita menantang Ayano-koji dalam ujian berpartner. Dengan menantangnya dalam ujian matematika, Horikita ingin Ayano-koji menggunakan kemampuannya demi kelas apabila dirinya menang. Di sisi lain, Ayano-koji pun ingin Horikita bergabung dengan OSIS apabila dirinya lah yang menang. Walau hasilnya tidak perlu dipertanyakan, namun yang menjadi masalah adalah yang dilakukan Ayano-koji terlalu berlebihan. Karena dengan tingkat kesulitan yang setara dengan di universitas, Horikita dan Yukimura yang merupakan langganan peringkat teratas sama sekali tidak memahami soal yang ada, sehingga mereka hanya mendapat nilai 87 dan 84. Sementara Ayano-koji mendapat nilai sempurna yaitu 100. Sehingga mengesampingkan Horikita yang harus mendaftar OSIS, terdapat beberapa masalah yang muncul setelahnya. Pertama, banyak yang menganggap Ayano-koji curang sehingga Horikita harus berbohong karena tantangan tersebut adalah tanggung jawabnya. Yaitu dengan berkata bahwa semenjak awal dirinya meminta Ayano-koji menahan diri pada pelajaran matematika yang dikuasainya. Lalu masalah kedua adalah Yukimura yang terguncang karena tidak menyangka Ayano-koji dapat mengalahkannya. Karena semenjak terbentuknya grup Ayano-koji, Yukimura selalu menjadi guru bagi semua orang termasuk Ayano-koji. Walau hal tersebut hampir memicu perpecahan dalam grup Ayano-koji, namun Yukimura menerimanya dan terus mengajari Ayano-koji pada pelajaran lain.
Dan dengan kejadian tersebut, pada ujian-ujian selanjutnya, Ayano Koji harus selalu mendapat nilai 100 dalam matematika dan nilai rata-rata pada pelajaran lain. Momen ke-6 adalah di saat ujian pulau tak berpenghuni kedua yang diadakan serentak 3 angkatan sekaligus. Namun karena ujian berlangsung hingga 2 minggu lamanya, maka terjadi beberapa hal sekaligus. Pertama, walau dapat berkelompok, Ayano Koji memilih untuk sendirian walau nantinya akan selalu ditempeli Nanase. Kedua, Ayano Koji memperlihatkan stamina, kemampuan fisik, dan kemampuan bertarungnya kepada Nanase yang menyerangnya di tebing setelah sekian lama menempelinya. Ketiga, Ayano Koji menghajar Nagumo dalam sekali pukul hingga pingsan di saat harus berurusan dengan Tsukishiro. Yang mana hal tersebut dilakukannya karena Nagumo terlalu merepotkan, berhubung Nagumo sendiri berkata bahwa mengalahkan Ayano Koji adalah tugas terakhirnya sebagai ketua OSIS. Keempat, Ayano Koji bertarung bersama Kiryuin yang sempat melihatnya melawan Tsukishiro dan Shiba sekaligus. Sementara Kiryuin hanya bisa bertahan melawan Shiba, Ayano Koji pun cukup kesulitan melawan Tsukishiro walau dengan sebagian kekuatannya. Namun sayang pertarungan tidak menghasilkan pemenang karena Tsukishiro dan Shiba yang memutuskan untuk mundur. Dan sebagai efek dari berbagai kejadian tersebut, Nanase menjadi seperti anjing kecil yang ingin melindungi Ayano Koji. Kiryu semakin penasaran dengan Ayano Koji, dan Nagumo yang kena mental karena kalah dalam sekali pukul. Momen ketujuh adalah di saat Ichika menahan Kushida di tengah festival budaya. Walau disebut menahan, namun Kushida hanya terjebak di tengah permasalahan Ichika dan Ayano Koji mengenai murid White Room. Di mana kala itu Ayano Koji berhasil membebaskan Kushida yang lengannya bisa dipatahkan Ichika, dan membalikan kondisi dengan mengunci lengan Ichika pada kondisi yang sama seperti Kushida. Dan sebagai hasilnya, Kushida semakin paham Ayano Koji bukanlah musuh yang harus dilawannya, karena sebelumnya Ayano Koji sendiri berhasil membuatnya menampilkan sosok aslinya di kelas. Dan sebagai bonus, terdapat sebuah kejadian unik di mana Ayano Koji berhasil menunjukkan dominasinya sebagai seorang pria. Yakni pada camp pelatihan di volume 8, Ayano Koji yang terseret dalam kontes ukuran Anu berhasil menghancurkan keperkasaan banyak orang yang terlibat. Yang mana apabila diurutkan dari bawah, maka yang pertama adalah Yamauchi dan Shibata dari kelas B, Kaneda dari kelas C, Sudo dan Katsuragi, Albert, Koenji, dan terakhir adalah Ayano Koji. Walau sebenarnya tidak jauh berbeda, namun disebutkan bahwa Ayano Koji memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibanding Koenji. Dan apabila diibaratkan, maka Katsuragi bagai rival, Albert bagai Basoka, Koenji dan Ayano Koji bagai T-Rex. Sehingga apabila kalian pernah mendengar atau membaca komen yang membahas T-Rex, maka hal tersebut merujuk pada ukuran Anu milik Ayano Koji. Sekian pembahasan Classroom Elite di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!